Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Al-Fadila, Manajemen 2018. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja saya selama 4 bulan di Bank KB Bukopin. Bab 1. Pendahuluan. Untuk dapat memasuki dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi, setiap mahasiswa harus siap menghadapi pekerjaan profesionalnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Banyak hal yang akan menjadi hambatan bagi orang yang belum memiliki pengalaman kerja untuk memasuki dunia kerja. Misalnya ilmu yang diperoleh di kampus bersifat statis, bahkan masih belum disesuaikan atau kaku dengan aktivitas di dunia kerja yang sebenarnya. Praktik kerja di bidang ini tidak sama, dan keterbatasan ruang dan waktu menyebabkan terbatasnya pengetahuan. Bab 2. Kajian pustaka. Perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, bank disebut lembaga keuangan, dan kegiatan utamanya adalah menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank disebut juga sebagai tempat meminjam uang atau kredit bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti tambahan modal. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat penukaran mata uang, mengirimkan atau menerima berbagai pembayaran dan simpanan, seperti listrik, telepon, air, pajak bumi dan bangunan, uang sekolah, gaji, dan pembayaran lainnya. Selanjutnya itu, menurut Budi Santoso 2006 dalam Regeer et al. 2016, bank memiliki fungsi-fungsi yang lebih spesifik antara lainnya, yaitu ada agent of trust dan agent of development. Nah, agent of trust itu untuk mendasar dalam melakukan latihan perbankan adalah kepercayaan, terlepas dari apakah itu sejauh meningkatkan aset atau menggunakan cadangan. Dengan kepercayaan, individu akan membagi asetnya dengan bank. Masyarakat percaya bahwa uang yang dititipkan kepada bank tidak akan disalahgunakan. Demikian juga pihak bank, dengan adanya kepercayaan, bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak bank percaya bahwa uang yang disalurkan kepada masyarakat akan digunakan sebaiknya dan dapat membaikkan pada saat telah jatuh tempo. Selanjutnya itu agent of development. Dalam perekonomian, bidang keuangan dan bidang real tidak dapat dipisahkan karena kedua bidang tersebut pada umumnya bekerja sama dan saling mempengaruhi. Latihan bank melalui pengumpulan cadangan dan penyebarluasan aset kepada masyarakat umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan keuangan di wilayah. Latihan bank ini memberdayakan masyarakat umum untuk melakukan latihan spekulasi, peredaran, dan pemanfaatan tenaga kerja dan produk di mana latihan ini sebenarnya adalah latihan pengembangan keuangan. Selanjutnya itu menurut Sunarsih di negara-negara agraris, misalnya Indonesia, keberadaan bisnis keuangan semakin signifikan. Ini karena negara agraris umum memiliki lubang tabungan yang tidak dapat ditutupi oleh rencana pengeluaran otoritas publik. Dimasukkannya bank dalam pengumpulan dan relokasi keuangan publik akan sangat membantu jalannya peristiwa moneter. Jadi bukan bisnis pekerjaan perbankan dalam perekonomian negara agraris aturannya berbeda dengan perbankan di negara maju. Selanjutnya itu menurut Hermansyah dalam Kamus Hukum Hitam, bank dirumuskan sebagai suatu lembaga yang biasanya berbentuk badan hukum yang kegiatannya menerima uang titipan, tunai, cek atau wesel, potongan surat berharga, memberi pinjaman dan menerbitkan wesel bayar kepada pembawa yang disebut uang kertas. Selanjutnya itu, sumber daya manusia atau SDM merupakan komponen utama dalam sebuah asosiasi. Oleh karena itu, pemantauan dan pemajuan SDM sangat penting bagi asosiasi. Aset manusia para eksekutif diselesaikan untuk menciptakan dan menggunakan semua kemungkinan saat ini untuk membantu pencapaian tujuan otoritas yang ideal. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Mengikat peningkatan aset manusia adalah perspektif yang mendasar dengan tujuan akhir untuk memperoleh keunggulan organisasi. Peningkatan aset manusia adalah peningkatan tenaga kerja yang diarahkan pada perluasan informasi dan kemampuan yang tujuan utamanya adalah kegunaan dan sifat organisasi.
Selanjutnya itu bab 3 gambaran umum tempat praktik kerja. Bank Bukopin telah didirikan sejak pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau diringkas menjadi Bukopin. Bank memulai usahanya sebagai bank usaha bermanfaat di Indonesia pada tanggal 16 Maret 1971. Pada awalnya, kegiatan usaha Bukopin menggabungkan semua kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utamanya yaitu memutuskan perhatian dan melayani kepentingan masyarakat bermanfaat pembangunan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah bertemu dengan beberapa bank bisnis yang bermanfaat. Kemudian pada saat itu, pada tanggal 2 Januari 1990, dalam rapat anggota Bank Umum Koperasi Indonesia, dipilihlah perubahan nama bank menjadi Bank Bukopin. Mengingat anggaran dasar bank, bisnis bank menggabungkan semua kegiatan bank bisnis dengan tujuan utama berfokus pada melayani kepentingan pembangunan yang bermanfaat di Indonesia. Bank Bukopin berpusat di sekitar pecahan UMKM. Saat ini telah berkembang dan terbentuk menjadi bank yang dikenang karena berkumpulnya bank-bank menengah Indonesia sejauh sumber daya. Di samping membutuhkan keadaan yang menjanjikan dan memperluas kemampuan untuk melayani kebutuhan daerah yang lebih luas, Bank Bukopin telah memperluas bisnisnya ke bagian bisnis dan nasabah. Dengan konstruksi permodalan yang lebih membumi karena initial public offering pada Juli 2006, Bank Bukopin terus menumpuk program fungsional dan melakukan skala fundamental penting yang ditunjukkan dengan teknik yang sangat berkembang. Pelaksanaan sistem ini ditujukan untuk menjamin kepuasan administrasi keuangan yang luas kepada klien melalui organisasi yang terkait secara luas dan global. Berbagai item dan kualitas administrasi dengan persyaratan yang lebih tinggi, latihan secara umum dan proyek yang dilakukan pada akhirnya mendorong tercapainya tujuan untuk menjadikan Bank Bukopin sebagai organisasi keuangan yang terpercaya dengan desain moneter yang kuat, solid, dan produktif. Pencapaian pembangunan kepercayaan ini akan memberdayakan Bank Bukopin untuk terus berkembang dan menyampaikan hasil terbaik dengan cara yang berkesinambungan. Selanjutnya itu ada visi dan misi Bank KB Bukopin. Visi Bank Bukopin adalah menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia, sedangkan misi Bank Bukopin adalah memahami dan memberi solusi kepada nasabah. Nah, selanjutnya itu ada bab 4 pembahasan. Nah, ini tuh di divisi treasury. Yang pertama itu ada blotter forex. Blotter adalah catatan untuk pertukaran dan seluk-beluk pertukaran yang dilakukan sepanjang jangka waktu tertentu. Pertukaran akan memasuki hal-hal seperti waktu, nilai, ukuran permintaan, dan penentuan apakah itu permintaan perdagangan. Permukaan bloating utamanya dibuat melalui program pemrograman pertukaran. Tujuan alasan untuk permukaan bloating pertukaran adalah untuk dengan susah payah mengarsipkan pertukaran sehingga pertukaran dapat dilihat dan ditegaskan oleh perdagangan atau perusahaan permodalan. Permukaan bloating digunakan di bursa efek, pasar perdagangan asing, dan pasar keamanan. Ini sangat baik dapat diubah tergantung pada persyaratan klien. Pertukaran perdagangan juga digunakan di pasar pilihan dan barang. Yang kedua itu ada money market atau market update. Pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk surat berharga. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalnya. Ada beberapa jangka waktu pinjaman di pasar uang cenderung pendek, berkisar antara 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Lebih dari setahun itu akan diklasifikasikan sebagai pasar uang. Transaksi pasar uang sendiri dapat dilakukan secara langsung melalui perantara atau broker. Dilihat dari jenis mata uangnya, uang dibedakan menjadi pasar domestik dan pasar valuta asing. Nah, jadi untuk mengedit money market atau market update ini setiap pagi jam 8-nya itu kita membuka pasar uang.
Nah, terus untuk mengupdate market update itu kita harus melihat dulu kita menutup pasar itu jam 3. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana harga pasar pada hari ini. Selanjutnya itu ada laporan likuiditas. Likuiditas kapasitas bank untuk memenuhi komitmen moneter mereka yang akan berkembang. Apabila bank memiliki berbagai cara untuk mengangsur pada waktu tertentu, hal ini disebut dengan sebagai daya bayar. Akibatnya memiliki kemampuan untuk membayar tidak selalu berarti memiliki kapasitas likuiditas yang besar. Bank juga harus berusaha untuk mengimbanginya likuiditas dengan proporsi produktivitas untuk memanfaatkan resep proporsi dan return on value. Jadi proporsi likuiditas adalah untuk mengurangi aset yang tidak digunakan dan meningkatkan pembayaran dengan bahaya sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendapatan organisasi. Dalam bisnis itu jelas organisasi kan akan membutuhkan aset lancar untuk mengatasi masalah organisasi pada komitmennya sesaatnya. Terus pada dasarnya itu likuiditas adalah kemampuan organisasi untuk membayar jumlah yang disebabkan oleh keuntungan organisasi. Jadi proporsi likuiditas dapat menunjukkan apakah organisasi memiliki cukup uang untuk memenuhi komitmen atau terlepas dari apakah mereka perlu menggunakan sebagian dari sumber daya mereka, seperti saham, piutang, atau pertukaran proteksi untuk diubah menjadi kas organisasi. Nah, laporan likuiditas ini tuh adanya tuh pas penutupan semua pasar uang yang ada di Treasury. Jadi kita bisa melihat pada hari itu juga bagaimana laporan likuiditas semua yang di Treasury itu pada hari ini. Selanjutnya itu ada Divisi Human Resources Business Partner 1 atau HRBP. Yang pertama itu ada rekap mutasi. Nah, secara umum itu pengertian transformasi yang dilakukan oleh seorang pekerja atau perwakilan adalah penyesuaian posisi atau jabatan pekerjaan lingkungan kerja yang dilakukan oleh organisasi baik ke arah atas maupun pada bidang yang datar. Jadi ini tuh salah satu kegiatan lanjutan yang diambil dari hasil pemeran atau prestasi perwakilan karyawan. Pada dasarnya itu transformasi ini penting untuk segmen kemajuan yang representatif di mana intinya untuk lebih mengembangkan kecakapan dan kelangsungan kerja di dalam suatu organisasi. Transformasi mutasi adalah tindakan memindahkan perwakilan mulai dari satu posisi kemudian ke posisi berikutnya pada tingkat yang datar tanpa diikuti oleh kenaikan gaji, kewajiban, dan kekuasaan pada karyawannya. Selanjutnya itu ada job description. Job description itu pekerjaan deskripsi atau lebih tepatnya deskripsi tanggung jawab pekerjaan. Uraian pekerjaan biasanya berupaya pernyataan tertulis yang menganut tujuan, penetapan posisi, dan tanggung jawab. Melalui deskripsi pekerjaan ini, karyawan bisa akan memahami apa yang harus dilakukan seorang dalam posisi tertentu. Terus seseorang dengan serangkaian tanggung jawabnya yang diharapkan agar berpikir bahwa lebih mudah untuk mendapatkan lini pekerjaan baru sehingga mereka dapat membantu organisasi menyelesaikan tujuan utamanya. Jelas perwakilan yang tabah dan menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal atau menambah organisasi. Visi organisasi akhirnya dapat diakui dengan tepat dan hasilnya yang dicapai tidak sulit untuk diukur dengan asumsi pengusaha dan perwakilan. Dengan demikian, serangkaian tanggung jawab sangat penting dan harus tercermin dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu ada Manpower Request Form. Formulir permintaan tenaga kerja digunakan ketika pemberi kerja memiliki posisi staf untuk diisi. Jika pemberi kerja ingin mengangkat karyawan baru atau mengganti karyawan yang keluar dari organisasi, jadi ia tuh harus menyerahkan formulir permintaan tenaga kerja untuk mendapatkan persetujuan. Sistem ini memungkinkan pemberi kerja untuk mempertahankan kontrol administratif keseluruhan dari proses perekrutan dan jumlah staf dan biaya. Formulir permintaan ini berisi tanggal mulai, jabatan, dan deskripsi pekerjaannya. Mereka juga termasuk
nomor, jam kerja, dan tingkatan gaji, terus pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta kualifikasi pekerjaannya tertentu. Peran pekerjaan terdaftar dan formulir juga menyatakan apakah posisi baru atau tidak. Jadi tidak seseorang yang diganti dan penyebab penggantian dicatat. Selanjutnya itu CV atau kurikulum vitae. Pengertian yang masuk dengan riwayat hidup adalah catatan penting yang memuat riwayat hidup seseorang atau riwayat hidup seseorang, misalnya informasi pribadi, wawasan ahli atau pekerjaan, prestasi ilmiah, non kerjasama, minat sampingan, kemampuan, dan lain-lain. Arsip sering disalahartikan sebagai resume atau surat pengantar. Memang ketiga arsip ini berbeda dalam isi, akal, dan kapasitasnya. Program Program CV pendidikan ini digunakan untuk memaparkan tatanan hidup, pencapaian sepanjang kehidupan sehari-hari, kepuasan pribadi yang tergambar dalam beberapa halaman. Nah, fungsi CV itu keberadaan kehadiran daftar riwayat hidup sangat penting, di mana perasaan awal organisasi terhadap calon bersaing akan terlihat dari informasi dalam riwayat hidup rencana pendidikan. Jadi fungsi CV itu pernah berikut unsur-unsur dan CV antara lain itu perkenalan diri dengan organisasi, atur kandidat tergantung pada tingkat dan pengalaman sekolah, mengetahui kapasitas dan kemampuan calon karyawannya, menyadari kompensasi yang sesuai merupakan insentif bagi seorang kandidat. Bab 5 itu terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu kegiatan praktik kerja ini merupakan suatu pengalaman yang bermanfaat untuk penulis. Karena adanya program praktik kerja, penulis mendapatkan pengetahuan serta pengalaman kerja. Dalam proses permagangan ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan baru, kemudian belajar menghargai waktu, belajar tentang menghargai dan bersikap antara sesama pekerja, serta belajar mengenai memahami situasi di tempat praktik kerja. Praktik kerja lapangan adalah suatu cara bagi siswa mengenai kenyataan kerja sekarang, seperti halnya mengenai iklim dan kondisi yang akan dihadapi mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi nanti dalam memasuki dunia pekerjaannya. Caranya itu untuk PT KB Bukopin berharap PT Bank KB Bukopin Tbk dapat melaksanakan kerangka kerja bagi mahasiswa yang memiliki pekerjaan sementara atau PKL sehingga setiap mahasiswa dapat memahami dan efektif melakukan tugas yang telah diberikan. Untuk Indonesia Banking School diharapkan untuk kedepannya program praktik kerja yang diselenggarakan oleh STY Indonesia Banking School dapat menjadi lebih baik lagi untuk lebih memperluas kerjasama dengan perusahaan besar lainnya atau lembaga keuangan seperti perusahaan e-commerce. Nah, ini foto dokumentasinya. Sekian presentasi yang saya telah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.